Saudara-saudari dalam Kristus Yesus, hari ini kita akan sama-sama menerokai Matius bab 26 ayat 1 sampai 5 dengan satu tema dari petani ke pentakapan Yesus Kristus, lamaran terakhir kematian Tuhan Yesus Kristus. Mari kita datang berdoa bersama. Tuhan Bapa di surga, kami datang kepadamu untuk memahami akan lebih dalam akan firman-Mu. Kami juga berdoa supaya Tuhan mengampuni dosa kami, memberkati kami, memperkuduskan jiwa kami melalui firman-Mu dan melalui kerja Roh Kudus. Wah, Tuhan Bapa di surga, kami puji syukur atas kebesaran dan kebaikan Tuhan. Dan nama Yesus Kudus kami berdoa. Amin. Saudara-saudari, marilah kita datang kepada Tuhan. Kita sama-sama untuk memahami akan firman Tuhan. Dan marilah kita sama-sama untuk peristiwa mengetahui tentang membaca akan firman Tuhan. Peristiwa sebelum pentakapan Yesus. Apabila Yesus selesai menyampaikan segala perkara ini, ia berkata kepada murid-muridnya, kamu tahu bahawa Paskah akan tiba 2 hari lagi dan anak manusia akan diserahkan untuk disalibkan. Kemudian berkumpulan imam-imam kepala dan tuan-tuan bangsa di istana imam Persa yang bernama Kayafas dan mereka berkeropok untuk mentangkap Yesus dengan tipu muslihat dan untuk membunuhnya. Tetapi mereka berkata jangan pada waktu perayaan supaya jangan timbul keributan di antara rakyat. Jadi saudara-saudari, marilah kita sama-sama untuk memahami di sebalik teks. Kerangka pemahaman pengenalan Matius menciptakan kerangka untuk memahami peristiwa-peristiwa tersebut. Dia mempertemukan dua motif. Lamaran Yesus tentang kematian dia sendiri dan rencana para pemimpin untuk membunuhnya. Ini adalah baik keperluan ilahi maupun rencana jahat dalam hubungan dialektik yang mistrust antara kehendak Allah dan ilahi. Saudara-saudari, marilah kita mengenal tentang dalam teks akhir pengajaran publik. Formula tradisional Matius menunjukkan akhir wacana terakhir. Apabila Yesus Kristus menyelesaikan penyampaian segala perkara ini, semua batas menunjukkan bahawa ini adalah pengajaran publik terakhir dalam Injil. Ini adalah lamaran keempat dan terakhir oleh Kristus Yesus. Menggemar lamaran-lamaran sebelumnya yang menghilangkan kebangkitan dan kemasukan rujukan waktu Paskah akan tiba 2 hari lagi. Dia berkejar pada dua peringkat. Pertama, sebagai waktu naratif, penghuraian yang menjelaskan urutan peristiwa yang akan terjadi. Kedua, sebagai kerangka simbolik untuk memahami kematian Yesus berkorbanan pertebusan perjanjian yang milik dengan anak domba Paskah. Kawan-kawan, saudara-saudara dan Kristus Yesus. Ramalan Yesus sedang dalam perjalanan menuju pemenuhan yang tragis. Sekelompok imam, kepala dan tuan-tuan masyarakat, mungkin perwakilan dari Sanhedrin, berkumpul untuk menggambarkan rencana untuk mentangkap dan membunuh Yesus. Kelompok ini dipimpin oleh imam besar yang bernama Kayafas. Josephus mencatat bahawa ia diangkat oleh Valerius Crassus, pendahulu Pilatus sebagai prokurator. Kayafas menjadi sebagai imam besar dari tahun 18 hingga ke 36 Masih. Mereka berkelompok sinepol legislator untuk mentangkap Yesus secara rahsia atau dengan tipu muslihat dulu yang mensoroti ketidakadilan dan korupsi pada para pemimpin. Kerahsiaan mengungkapkan ketakutan mereka akan populitas Yesus di antara para penjara dan penduduk Yerusalem. Jangan pada waktu perayaan Mente Hiote, lebih baik terjemah sebagai bukan pada waktu kerumutan festival. Kemudian mereka mentangkap Yesus selama festival tetapi jauh dari publik sehingga mencegah kerusuhan. Saudara-saudari, dengan penempatan ramai Yesus tentang kematiannya dan rencana para penguasa untuk membunuhnya berdampingan, Matius membuat beberapa poin. Pertama, penderitaan dan kematian Mesias adalah baik ditakdir secara ilahi maupun hasil dari konspirasi manusia. Kedua, para pemimpin agama sekali lagi ditunjukkan sebagai penipu dan tidak benar.
ketika Yesus Kristus adalah korban. Maka tidak mengungkapkan motivasi di balik rencana untuk membunuh Yesus. James dan melihat alasan utama dan sebarang ketenangan yang Yesus berikan kepada bait suci dan iman. Kemarahan mereka bertubur setelah tindakan dan pengajaran publiknya di bait suci. Setelah masuk dengan kemenangan ke Yerusalem, E.E.P. Sanders menyalahkan bahawa Caiaphas menjaga keamanan publik ingin mentekan pembuat onar ini kerana takut Yesus bisa berhasil kerusuhan selama perayaan Paskah. Jadi saudara-saudari, kita lihat Yesus itu sudah menjaya untuk dikorbankan. Apabila dalam proses itu, dia membeli lamaran yang terakhir untuk menyediakan hati, untuk membeli tahu di mana Yesus itu dia disesat. Perangai para pemimpin yang begitu niat jahat terhadap Yesus sebagai korban. Mungkin manipulasi manusia. Terlebih penting lagi ada takhta dan juga kedaulatan Tuhan yang memastikan semua itu boleh menyempurnakan keselamatan Tuhan Tridunggal yang telah berlancang sebelum dunia ini dicipta. Semoga kemuliaan kepujian kepada Tuhan. Mari kita datang berdoa bersama. Tuhan Bapa di surga, kami puji syukur atas kebesaran-Mu dan kami puji kami dapat membaca rekan firman. Bantulah kami menjadi seorang pengikut Yesus yang murni dan hati yang bersih. Dan bantu kami dibezakan, dijauhkan daripada kehidupan yang munafik. Bantulah kami sebagai pengikut Yesus yang setia. Dalam nama Kristus Yesus kami doa bersama. Amin. Semoga Tuhan memberkatimu dan juga sekeluarga dan kita jumpa lagi.